jarang ke gereja, tetap diberkati. Kamu ngantuk di gereja, diberkati. Tenang. Cuma sontoloyo. Anda tidak menyumbang, tetap diberkati. Bukan dia yang bisa mengambil nyawa kita. Anda tidak memberikan sumbangan pun, Allah tetap mencintai Anda. Karena apa? Hanun, Allah adalah kasih. Di dalam surat pertama Rasul Yohanes dikatakan Allah adalah kasih. Tidak bisa Tuhan itu tidak mengasihi kita. Hanya mengasihi. Begitu indahnya Allah yang diperkenalkan oleh dirinya sendiri dalam kitab Keluaran. Maka pemazmur pun mengatakan apa? Dia mengampuni segala kesalahanmu. Dia menyembuhkan segala penyakitmu dan seterusnya. Apalagi dalam perjanjian baru, lihat seluruh belas kasih Allah dikisahkan dalam pribadi Yesus. Yesus selalu tergerak hatinya oleh belas kasih. Belas kasih. Sudah capek nggak makan sehari-harian. Kan kalau kita nggak makan sehari-harian kan langsung emosi tingkat tinggi. Pokoknya saya tuh kalau udah rapat dengan para pastor, mereka mulai emosi. Kasih makanan. Kasih gitu ya. Masih emosi, kasih babi. Langsung. Wah, sudah semua seperti babi. Langsung tenang gitu ya. Jadi walaupun Yesus kelelahan dan dengan para murid mengatakan, yuk kita istirahat. Tetapi pada saat dia melihat begitu banyak orang seperti domba tanpa gembala, Yesus melayani mereka. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Bahkan dalam Injil Matius dikatakan Yesus menyembuhkan orang-orang. Bu, Pak, percaya nggak? Yesus itu bisa menyembuhkan setiap orang. Betul atau tidak? Betul, karena Yesus punya kuasa. Tetapi pertanyaan saya, kenapa Yesus nggak langsung aja, udah sembuh yang sakit, semua disembuhkan. Beres kan? Bener kan? Beres toh? Tetapi ingat, misi Yesus bukan untuk menyembuhkan. Misi Yesus yang pertama adalah apa? Mendamaikan manusia dengan Tuhan. Itu misi Yesus. Bukan membuat kita sembuh. Yesus bukan pekerja sosial, Yesus bukan dokter. Yesus mau membuat manusia berdamai dengan Tuhan. Kalau everything running well, berdamai dengan Tuhan, enak, gampang, betul, mudah. Istri cantik, gak bawel, gak banyak belanja. Itu berkat terindah coy. Ada nggak ya? Ada. Kalau Anda kawin dengan manekuin. Suami ganteng kayak artis Korea. Namanya Lee Min Yo atau siapa gitu ya? Hah? Melinjo. Ini maklum nggak punya sinyal tuh kayak gini, nggak pernah nonton drakor gitu ya. Ganteng, gak pernah ngelirik kiri kanan, bekerja keras, menyayangi, selalu ngasih bonus. Saya yakin suami seperti itu cepat dipanggil Tuhan. Ya iya udah baik. Tuhan berkata, kamu tidak ada apa-apa lagi, kekurangan, ayo masuk ke surga. Maka bapak-bapak kalau Anda nggak mati-mati, masih banyak dosa. Jadi ingat, kalau semuanya baik, semuanya enak-enak saja, nyaman-nyaman saja, you do not need God. Justru lihat kapan kita berdoa sungguh-sungguh. Ya toh? Pada saat kita menderita.
Justru dalam penderitaan Yesus mau apa? Menguatkan kita. Menguatkan. Jangan sampai engkau menderita dan mengutuk Tuhan. Saya itu satu-satunya doa kalau udah disuruh ke ICU. Ngelihat orang, ya ampun Tuhan. Gitu. Romo tolong doakan sembuhkan ya, sembuh ya. Sembuh atau bablas kata saya tuh. Ya saya kan nggak tahu gitu. Saya hanya berdoa, Tuhan, semoga kalau engkau mau dia sembuh, sembuhkan. Kalau engkau berkehendak dia sakit, jangan sampai dia mengutuki engkau. Jadi kalau orang sakit dan masih percaya God is good. Wow, keren. Keren. Walaupun dia udah pengkor, God is good. You know, God is good. Jangan doakan saya seperti itu. Jadi walaupun menderita, walaupun dia hancur, tapi tetap berkata Tuhan itu baik. Itu keren, itu keren. Itu orang yang Orang yang mengalami Tuhan dalam hidupnya. Perjanjian baru memperlihatkan Yesus hidupnya dilandasi oleh belas kasih. Maka lihat, mau mendamaikan, Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Jadi kalau kita berbicara tentang belas kasih Allah yang paling utama adalah pengampunan, pengampunan. Bapak Ibu, syukur kepada Tuhan ya, bahwa kita punya iman, kita itu kan masuk surga tidak ditimbang-timbang. Gitu. Kalau ditimbang, saya juga yakin, plok. Gitu. Ini yang jahat, ini yang baik, plok. Gitu, ya betul. Karena kemarin malam saya tidur. Lalu saya itu ketemu dengan Pak Paulus. Pak Paulus tuh salah satu yang aktif di sini. Suami ibu tuh? Pak Paulus ya, suami ibu. Bu maaf, ini cuma mimpi. Pak Paulus tiba-tiba meninggal. Dan masuk surga. Puji Tuhan. Saya tidak tahu ibunya ada di mana. Lalu pada saat Pak Paulus masuk surga, ketemu Santo Petrus. Pak Paulus dikatakan oleh Santo Petrus, Paulus, selamat datang di surga. Santo Petrus, terima kasih. Kamu sudah setia di persekutuan doa Elsa. Walaupun sekarang makin sedikit umatnya. Karena orang Cikarang seperti Sodom dan Gomora. Kamu setia melayani, kamu masuk surga. Ya, tapi Pak Paulus jangan lupa. Di sini itu di surga semua orang dapat kendaraan seturut kebaikannya. Kamu dapat Innova. Wah, Innova? Iya. Tiba-tiba dia kaget karena melihat satpam dari Swiss Bell Hotel naik Mercy. Dia kaget, dia ngomong, Petrus, bagaimana itu satpam gak pernah pelayanan, dia dapat Mercy. Saya sering pelayanan, saya sering ke gereja, Innova. Terus Petrus berkata, maaf Paulus, maaf. Itu urusan bos besar kita. Kamu hanya terima saja. Dengan menggerutu Paulus pergi. Seminggu kemudian dia tersenyum. Datang kepada Petrus. Loh, Petrus kaget. Paulus, kenapa kau sekarang tersenyum? Saya ngeliat Romo Aan pakai sepeda. Gara-gara mengancam umat, jadi pakai sepeda, saudara-saudara. Allah itu berbelas kasih, tapi juga Allah adil, saudara-saudara. Gitu. Adil. Gitu. Jadi Bapak Ibu lihat bahwa Allah itu adalah Allah yang selalu diperlihatkan sosok yang merangkul, menerima. Bagus kalau lihat anak bungsu yang hilang. Udah Bu, jangan dibahas, udah gak apa-apa.
Kasihan dia. Maka kalau Anda ingat tahun 2015 sampai 2016 disebut sebagai tahun Jubileum Kerahiman Ilahi. Dan temanya bagus adalah Misericordes Sicut Pater. Merciful like the Father. Hendaklah engkau murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lihat. Kita diajak untuk berbelas kasih bukan semata-mata kewajiban. Bukan. Karena apa? Karena Bapa berbelas kasih padamu. Engkau sudah diberkatin. Please, please. Jadilah berkat. Jadilah berkat. Jadi perhatikan di sini bahwa gerakan belas kasih adalah gerakan apa? Dikatakan gerakan yang memperlihatkan bahwa saya ini manusianya Tuhan. If you are really a man of God, please give whatever you have. Maka di dalam Misericordes Vultus, itu adalah wajah kerahiman, ensikliknya dari Yohanes Paulus II, mengatakan, belas kasih menjadi kriteria yang menentukan siapa anak-anak Bapa yang sebenarnya. Jadi kalau kita adalah Katolik tetapi kita tidak pernah punya belas kasih, I think you Katoliknya bohongan deh. You Katoliknya palsu deh. You KTP-nya pasti nyikat deh. Gitu ya. Jadi orang yang betul-betul anak Bapa adalah apa? Adalah orang yang tidak tegaan. Tidak tegaan. Berani sabar. Gitu ya. Walaupun orang itu ngeselin. Berani tetap bertahan. Walaupun orang itu tidak pantas. Contoh. Di sini ada, ini suami istri ya. Jangan kaget Pak, suami istri ya. Suami istri betul? Betul. Sudah berapa tahun Pak menikah? 25 tahun. Betul Pak? Berapa tahun penderitaannya? 25 tahun. Bapak kan tinggal di mana? Cikarang? Tinggal di Cikarang. Ada punya tetangga tidak? Punya. Suka ngelirik istri tetangga atau tidak? Tenang aja, tenang. Jangan bohong. Nah, nanti dipanggil oleh Tuhan. Kalau itu sepeda, ini otopet. Kan kadang-kadang ngelirik istri tetangga. Ya, kalau ngelirik istri tetangga, lama-lama dilirik, kok makin cantik. Ini godaan atau tantangan? Bapak salah, jawab. Silahkan terima nasib nanti. Godaan atau tantangan? Godaan, bagus, betul. Godaan. Godaan itu berarti dari setan. Godaan itu berarti apa? Supaya kamu jatuh. Tetapi kalau melihat istri sendiri, dilihat makin cerewet. Makin nyebelin. Bentuknya nggak jelas. Makin jelek. Itu godaan atau tantangan? Bapak mah kenyataan gitu. Tuh. Itu adalah tantangan. Tantangan. Artinya apa? Walaupun gua udah sebel, walaupun saya udah nggak tahan, tapi Tuhan saya tahan-tahan. Itu. Betul. Jadi perhatikan di sini bahwa kerahiman itu orang yang murah hati tidak selamanya rela. Enggaklah. Kadang-kadang harus memaksakan diri. Gitu ya. Saya yakin, silakan Anda memberi kolekte serelanya. Mau membangun gereja 80M kalau nggak salah ya. Saya yakin sampai anak cucu Anda juga itu gereja cuma satu bata gitu ya. Seminggu kemudian Bapak Ibu kita akan bisa bawa tenda masing-masing ya gitu. Yang namanya orang berbelas kasih itu memang kadang-kadang harus memaksakan diri. Maka lihat, Paus Fransiskus berkata, if you want to know what you actually have to do, read Matthew chapter 25. Which is the standard by which we will be judged. Paus Fransiskus mengatakan apa? Kita akan dihakimi. Lewat apa? Sesungguhnya
segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.